Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemasaran farmasi pertemuan ke-14 tentang promosi obat bersama saya Apoteker Cynthia. Referensi yang bisa dibaca dari manajemen pemasaran farmasi Pak Sampurno. Kemudian outline yang akan kita bahas yaitu promosi obat dan promotional mix. Kita akan bahas dari promosi obat dulu. Pengertian dari promosi merupakan semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan konsumen atas produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Promosi berkaitan dengan bagaimana konsumen dapat mengenal produk yang ditawarkan, kemudian memunculkan ketertarikan kepada konsumen, dan pada akhirnya konsumen tersebut memutuskan untuk memilih produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu bagaimana dengan promosi obat? Bisnis di bidang farmasi sangat regulated dalam semua aspeknya termasuk dalam hal promosi. Di sebagian besar negara di dunia, hanya obat yang tergolong obat bebas atau OTC atau over the counter yang dapat dipromosikan melalui media publik, termasuk juga di Indonesia. Ya, hanya obat-obat yang tergolong obat bebas saja yang bisa diiklankan melalui media massa. Namun demikian, konten maupun pesan dari promosi obat tersebut harus diajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan approval dari regulatory obat. Kalau di Indonesia maka melalui BPOM. Ya. Iklan obat OTC di banyak negara tidak boleh ditayangkan sebelum mendapat persetujuan dari otoritas pemerintah setempat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah masyarakat menggunakan obat secara berlebihan atau salah penggunaan karena pesan promosi atau iklan yang tidak benar. Kemudian, bagaimana dengan belanja promosi obat? Belanja promosi obat yang dilakukan oleh industri farmasi dari tahun ke tahun ini terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, bisa jadi belanja promosi obat dan belanja untuk R&D-nya atau Research and Development-nya obatnya ya hampir sama besarnya antara promosi maupun R&D, yang mana kita tahu R&D aja itu membutuhkan biaya yang cukup sangat besar ya. Apabila dilihat dari data yang ada, diketahui biaya promosi obat yang ditujukan kepada dokter ini mempunyai porsi yang paling besar dari semua promosi obat ya. Ternyata promosi yang ke dokter itu yang paling besar. Hal tersebut dapat dipahami karena dokter mempunyai peran yang sangat kuat dan dominan dalam keputusan pembelian. Baik, saya ulangi, karena dokter mempunyai peran yang sangat kuat dan dominan dalam keputusan pembelian dan penggunaan obat. Dokter yang menjadi target promosi mendapatkan sampel atau small stationery atau travel untuk konferensi dan pendidikan lanjutan, serta sponsorship konferensi atau acara-acara pendidikan. Perusahaan farmasi menggunakan opinion leader dari dokter ya untuk berbicara pada seminar maupun berbagai forum pendidikan. Pada saat yang sama, perusahaan farmasi juga membiayai jurnal-jurnal ilmiah kedokteran dan mengiklankan produknya di jurnal tersebut. Ini menurut dari Buckley et al. 2008. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, dokter ternyata tidak terlalu tertarik dengan advertensi dan berbagai bentuk material promosi. Studi yang dilakukan oleh McInerney et al. 1990, Banks et al. 1992, dan Chen et al. 1989, kesemuanya menyebutkan adanya korelasi yang kuat antara tendensi dokter untuk merekomendasikan obat dengan gift atau sponsorship yang mereka terima dari perusahaan farmasi. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Buckley et al. 2008. Kemudian, studi yang dilakukan oleh Wazana 2000, Chen et al. 1989, dan Thompson et al. 1994, kesemuanya menyatakan bahwa gift mempunyai impact terhadap praktek peresepan oleh dokter. Ini juga berdasarkan studi yang dilakukan oleh Buckley et al. 2008. Berbagai penelitian ini mendukung realitas bahwa biaya promosi industri farmasi kepada dokter adalah sangat besar. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah promotional mix. Menurut Kotler dan Armstrong, bauran promosi atau promotion mix juga disebut bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix. Komunikasi pemasaran perusahaan ya, yang merupakan paduan spesifik dari iklan,
promosi penjualan, hubungan masyarakat atau public relation, penjualan personal atau personal selling, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Dalam merencanakan promosi, pemasar harus mengetahui berapa anggaran yang diperlukan untuk keseluruhan kegiatan promosi atau promotional mix, termasuk advertensi atau iklan, personal selling atau penjualan personal, promosi penjualan, dan public relation atau hubungan masyarakat. Semua kegiatan promosi tersebut harus diramu dan dikombinasikan secara tepat, sinergis, dan harmonis dalam koordinasi promotional mix. Khusus produk farmasi yang berupa obat etikal di Indonesia tidak dapat dipromosikan secara terbuka, tidak boleh diiklankan pada media umum, dan harus media khusus untuk kalangan tenaga kesehatan saja, ya. Kecuali kalau untuk obat bebas ya masih bisa dipromosikan secara terbuka dan bisa di media umum. Kombinasi promotional mix sangat penting dan di antara komponen-komponen promosi harus saling memperkuat sehingga dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Promosi melalui advertensi mesti dikombinasikan dengan kegiatan public relation sehingga memperkuat positioning perusahaan maupun positioning dari produknya. Dalam farmasi, promosi langsung kepada dokter merupakan cara yang efektif untuk membangun awareness. Industri farmasi, terutama perusahaan yang besar, ini sangat menyadari bahwa untuk pengembangan obat baru diperlukan biaya riset yang sangat mahal mencapai lebih dari 800 juta US dollar tiap produknya. Agar biaya tersebut cepat kembali, maka harus ada upaya pemasaran yang kuat dan serentak di seluruh dunia, termasuk promosi yang gencar dan berbiaya besar. Dengan promotion mix yang dilakukannya, ya tadi yang terdiri dari 4, ada advertensi, personal selling, promosi penjualan, dan public relation, maka obat inovasi baru akan cepat dikenal di seluruh dunia dengan penjualan yang harapannya sangat besar juga. Obat inovasi seperti Lipitor dan Viagra yang diproduksi oleh PT Pfizer telah menghasilkan lebih dari 15 miliar US dollar tiap tahunnya. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari advertensi atau periklanan. Dalam pemasaran modern, advertensi mempunyai peran yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan oleh pemasar. Advertensi adalah suatu bentuk komunikasi non-personal ditujukan kepada target audiens melalui berbagai media untuk mempromosikan suatu produk, jasa, atau ide. Salah satu peran penting dari advertensi adalah sebagai bagian dari marketing mix adalah to sell or assist the sale of the maximum amount of the service for minimum cost. Secara umum, tujuan advertensi adalah yang pertama, memperoleh perhatian dari konsumen, menarik minat konsumen, menciptakan keinginan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, dan mendorong konsumen untuk segera membeli. Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti pemasangan billboard atau papan nama di jalan-jalan yang strategis, pencetakan brosur baik disebar di setiap cabang ataupun pusat-pusat perbelanjaan, kemudian pemasangan spanduk di lokasi tertentu yang strategis, melalui koran, majalah, dan menggunakan media lainnya. Kemudian ada istilah Direct to Customer Advertising atau DTC. Di Amerika Serikat, regulasinya membolehkan iklan obat etikal di media termasuk di televisi atau DTC ya, khusus untuk di Amerika ya, di mana advertensi obat etikal tidak boleh keliru ya dan atau misleading dan harus ada keseimbangan informasi antara efektivitas dengan resiko dari obat tersebut. Belanja advertensi mempunyai korelasi positif dengan peningkatan jumlah preskripsi obat atau peresepan obat yang termasuk dalam DTC tersebut. Studi yang direview oleh Government Accountability Office tahun 2006 menemukan bahwa adanya peningkatan advertensi pada media menyebabkan terjadi peningkatan penjualan sebesar 2 US dollar untuk setiap 1 US dollar yang digunakan untuk advertensi. Berarti kan ada keuntungan ya. Kemudian, tapi ini hanya direct to customer advertising khusus obat etikal hanya berlaku di beberapa negara saja ya, termasuk di Amerika. Tapi lebih banyak negara yang tidak mengizinkan iklan obat etikal. Kemudian, yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung
melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Misalkan yang biasanya beli cuma 1, ini belinya 2, 3, dan seterusnya. Jika advertensi memberikan alasan kepada konsumen untuk melakukan pembelian, maka promosi penjualan memberikan alasan untuk membeli sekarang juga. Jadi tidak menunda-nunda gitu. Promosi penjualan dapat dilakukan dengan pemberian diskon, kontes, kupon, atau sampel produk. Dengan menggunakan alat tersebut akan memberikan 3 manfaat bagi promosi penjualan, yaitu yang pertama komunikasi, yaitu memberi informasi yang dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli. Yang kedua intensif, yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada konsumen untuk segera membeli produk yang ditawarkan. Apalagi ini ada promonya, ya ada diskonnya. Yang ketiga invitasi, atau mengharapkan konsumen segera merealisasikan pembeliannya. Apalagi kadang promosi ini atau berupa diskon ini terbatas waktunya. Menurut Kotler Armstrong tahun 1991, promosi penjualan yang didesain untuk menstimulir respon pasar yang kuat atau cepat itu mencakup yang pertama, consumer promotion yang berupa sampel, kupon, potongan harga, demonstrasi produk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah trade promotion berupa hadiah penjualan, misalkan beli sekian hadiahnya, ada bonus hadiahnya gitu ya. Kemudian penjualan gratis dan lain-lain. Yang ketiga sales force promotion, misalkan ada bonus, obral, dan lain-lain. Kemudian penjualan menggunakan promosi penjualan untuk memberikan daya tarik kepada pencoba baru untuk mencobanya yang sebelumnya belum pernah menggunakan produk tersebut gitu ya. Harapannya tertarik untuk mencoba ya. Memberikan penghargaan atau reward kepada konsumen yang loyal dan meningkatkan pembelian dari pengguna yang tidak tetap. Misalkan dia jarang-jarang beli, harapannya pembeliannya meningkat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah public relation. Public relation atau PR adalah suatu alat promosi untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan melalui publikasi dan membangun citra korporasi yang baik serta menangani berbagai rumor, kejadian, dan isu-isu lainnya. Nah, public relation atau publisitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya. Publisitas ini merupakan bagian dari fungsi yang lebih luas disebut dengan hubungan masyarakat atau tadi ya public relation, meliputi usaha-usaha yang menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat termasuk pemilik perusahaan, karyawan, lembaga, pemerintahan, penyalur, serikat buruh, di samping juga si calon pembeli. Kegiatan publisitas dapat dilakukan melalui yang pertama ikut pameran, kemudian mengikuti kegiatan amal, mengikuti bakti sosial, dan sponsorship kegiatan sosial ataupun olahraga maupun pendidikan dan lain-lain. Perusahaan tidak perlu secara terus-menerus membayar kepada media seperti halnya pada saat memasang iklan ya. Perusahaan dapat menciptakan event yang atraktif sebagai news atau berita yang diminati oleh publik maupun media. Seringkali aktivitas PR berdampak pada penjualan secara luar biasa seperti yang terjadi pada produk Viagra. PR atau public relation yang profesional dapat menciptakan news atau berita mengenai perusahaan dan produknya atau kegiatan research and development yang mereka banggakan yang mempresentasikan kapabilitas perusahaan tersebut yang dapat dimuat dalam newsletter, brosur, majalah, dan sebagainya. Dari kegiatan publisitas tersebut, konsumen dapat mengetahui tentang kelebihan suatu produk melalui media promosi yang digunakan. Informasi yang diterima oleh konsumen tersebut juga dapat disebarluaskan oleh konsumen kepada konsumen yang lain atau word to mouth. Dapat diartikan bahwa word to mouth atau dari mulut ke mulut gitu ya, merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu konsumen kepada orang lain dan membicarakan pengalamannya tentang produk tersebut.
Secara tidak langsung, konsumen tersebut telah melakukan promosi yang dapat menarik minat beli konsumen lain. Misalnya kalian mencoba suatu produk ya, skincare lah katakan. Terus kalian merasakan manfaatnya ya, merasa kulit kalian menjadi lebih halus, lembut, glowing dan sebagainya. Pengalaman tersebut tentunya akan kalian share ke orang lain. Nah, itulah namanya promotion word to mouth gitu ya. Seorang konsumen yang merasa puas cenderung akan menyatakan hal-hal yang baik tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembeli yang puas merupakan iklan yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah personal selling atau penjualan perseorangan. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya yang terkait dengan medical representative, karena medical representative itu merupakan salah satu promosi melalui personal selling. Personal selling adalah suatu cara mempromosikan barang atau jasa dengan menawarkannya langsung kepada calon pembeli. Personal selling merupakan suatu cara promosi yang menggunakan komunikasi langsung. Jadi langsung ke target konsumennya ya. Dalam personal selling terjadi interaksi langsung, saling bertemu muka antara pembeli dan penjual atau face to face, kemudian korespondensi personal atau percakapan melalui telepon. Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat individual dan dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan kesukaan dari pembelinya. Penyampaian berita atau percakapan yang mereka lakukan sangat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Personal selling diarahkan kepada target yang lebih spesifik, yaitu individual konsumen atau yang prospek, seperti pada medical representative yang melakukan personal selling obat ethical kepada dokter dengan tujuan agar dokter menulis resep atas produknya ya. Memang biasanya seperti yang di materi sebelumnya ya, medical representative itu lebih kepada obat-obat etikal, obat keras ya, karena memang obat keras itu kan di Indonesia tidak bisa diiklankan secara bebas melalui media umum ya. Nah, caranya promosinya adalah dengan personal selling melalui medical representative. Personal information melalui medical representative merupakan promotion tool yang dianggap paling efektif bagi industri farmasi di seluruh dunia. Personal selling adalah bagian dari promotion mix perusahaan bersama dengan advertensi, promosi penjualan, dan public relation. Nah, apa saja sih kalau misalkan kita simpulkan ya perbedaan dari keempat promotion mix itu? Kalau advertensi adalah promosi yang dilakukan tidak dengan face to face tetapi melalui televisi, radio, media sosial, dan lain-lain ya, lebih ke media massa. Dan yang diadvertensikan itu biasanya pada produk-produk OTC ya, atau obat bebas ya. Kemudian kalau yang promosi penjualan itu dilakukan dengan menggunakan insentif termasuk kupon, diskon, dan lain-lain untuk mendongkrak penjualan ya. Jadi caranya itu adalah dengan memberikan insentif, kupon, diskon, dan sebagainya. Kemudian kalau yang public relation ya, merupakan aktivitas yang membangun citra perusahaan di mata masyarakat untuk melakukan pembelian. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti bakti sosial, memberikan sponsorship, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, personal selling adalah promosi yang dilakukan dengan komunikasi langsung kepada konsumen, baik itu dia face to face maupun dia melalui telepon. Intinya dia komunikasinya langsung kepada konsumen ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komen Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.